Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila seperti biasa kita mengamalkan zikir, istighfar, dan salawat untuk kita mendapatkan doa-doanya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doanya malaikat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita meminta doanya para malaikat dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar doa-doa kita, harapan-harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, wakkalallahu sab'una alfu malakah, Allah mewakilkan, memerintahkan 70.000 malaikatnya untuk mendoakan orang-orang yang membaca atau mengamalkan 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr hingga sore hari nanti. Dan seandainya kita ditakdirkan meninggal dunia pada hari ini, maka statusnya mata syahidan, wafat dalam keadaan syahid fisabilillah. Oleh karenanya mari kita belajar istiqomah untuk mengamalkan 3 ayat terakhir di pagi hari maupun di sore hari. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمن له حق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Selanjutnya tidak lupa kita berkirim Fatihah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Berikut pada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita semua
umat Islam, saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang masih hidup. Semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya, urusan dunia, urusan akhirat. Yang sakit Allah angkat, sembuhkan penyakitnya. Yang susah Allah gantikan dengan kebahagiaan. Yang sedang berusaha, berbisnis, Allah lancarkan usaha dan bisnisnya sehingga mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah, menjadi sangu ibadahnya. Kemudian yang telah wafat, semoga Allah jadikan alam barzah mereka raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat Allah perkenankan kita, Allah izinkan kita masuk surganya bighairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita selanjutnya melanjutkan kajian kita, maqra kita, bacaan kita pada surah Muhammad, surah ke-47, halaman 507. Surah Muhammad, surah ke-47, halaman 507. Ini maqra kita. Udah ketemu ya? Halaman 507. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dzalika bi anna alladzina kafaru ittaba'ul batila wa anna alladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab hatta idza athqantumuhum fashuddul wathaq fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha. Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum biba'd. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi annahum karihu ma
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil imani wal islam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini Allah izinkan kita membaca ayat-ayatnya, membaca surah yang sangat mulia, yaitu surah Muhammad. Mengapa surah ini disebut dengan surah Muhammad? Karena di ayat 2 di situ disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu mir rabbihim. Jadi Bapak Ibu, apapun yang dikaitkan dengan Nabi kita pasti mulia. Apapun, sesuatu apapun, baik itu tempat, baik itu waktu, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, yang di situ ada Muhammad pasti mulia. Karena semua yang mulia-mulia itu pasti berhubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran ini diturunkan untuk Muhammad, gitu ya. Maka siapapun yang mencintai Muhammad, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengamalkan anjuran-anjuran Muhammad, maka Allah pun memuliakannya. Karena kita tidak bisa langsung kepada Allah, Bapak Ibu. Kita mesti harus melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad saja yang paling paham, paling tahu caranya memohon cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa lepas dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada doa yang mengatakan Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Nah, yang paling bisa mencintai Allah itu siapa? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Makanya kita tidak bisa mendapatkan cintanya Allah kalau kita belum mendapatkan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah firmankan di surah Ali Imran yang mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian menginginkan cintanya Allah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni. Caranya adalah harus ikut Nabi dulu, harus cintai Nabi terlebih dahulu. Nah, kalau Nabi sudah hidup dalam hati kita, setiap detakan jantung kita telah lupa dengan Nabi, setiap kita berhembus, bernapas, kita selalu mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang bisa seperti itu
selalu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita setiap saat kita tidak pernah melupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya pakai sendal, ingat bagaimana Nabi memakai sendal. Apakah kaki kanan terlebih dahulu? Kita selalu ingat Nabi. Masuk kamar kecil, masuk WC, ingat Nabi. Nabi kalau masuk WC kaki kiri atau kaki kanan gitu ya. Keluar WC juga demikian. Baca doa. Semua yang kita lakukan selalu kita bercermin kepada baginda Rasul. Wudhu kita ya. Bagaimana cara wudhu? Kita selalu mencontoh cara wudhunya Nabi. Salat pun demikian, puasa demikian, haji demikian, umroh demikian, sedekah demikian, selapuk sigawe teh si solah-solah niki ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk kita menghidupkan waktu pagi seperti ini itu adalah anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak mentelah gitu ya. Ndak mentelah sampai temati. Harus tetap demen hidupan siaran waktu kelemak niki. Karena waktu kelemak niki Bapak Ibu yang mahal di sisi Allah itu sangat mahal nilai harganya. Nggih. Coba berutures doang niki wah tampunan dosa tes Allah taala. Saya baca Yasin kekelam uras-uras wah tampun Allah taala. Nu ampun luar biasa nih. Berutures doang wah tampunan Allah taala. Atau sendiri teman tinduk niki baca istighfar, baca tasbih, baca selawat pada Rasul. Masya Allah. Jadi Rasulullah katakan, wahai istriku Aisyah, jadi kamu tidak boleh tidur sebelum khatam Quran terlebih dahulu. Kamu harus tamat Quran dulu baru boleh tidur. Masya Allah ya Rasulullah ngumbi tante. Itu bau baik, namatang saya mantin tu. Maka Rasulullah tersenyum. Kamu cukup membaca Qul huwallah 3 kali, kamu diberikan pahala khatam 30 juz Al-Quran. Jadi tinduk-tinduk lah mundik teman baca Qul huwallah juluk 3 kali. Wah tebiang ke pahala Nabi. Khatam 30 juz Al-Quran. No ampun kemurah Allah Ta'ala. Tinduk-tinduk mau pahala. Tinduk mau pahala. Baca Quran. Baca kulhu 3 kali. Terus yang kedua kata Rasulullah, Aisyah ndak baik tinduk lamun dekman mau maaf leman selapu dengan beriman sedunia ni. Ya Rasulullah membintangku kalau ngendang maaf dok selapu dengan syarat lebon dunia ni umuk tinduk. Maka Rasulullah katakan engkau baca istighfar untuk saudara-saudaramu seiman, maka kamu mendapatkan ampunan dari umat Islam sedunia. Nah, kayak tadi itulah kurang lebih. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah itu baca wah mau maaf leman selaku dengan beriman Islam sedunia ya. Terus kata Nabi yang berikutnya, ndak baik bitindo Aisyah lamun dekman mau syafaat dengan aku. Ya Rasulullah melihat gati syafaat deh katanya. Maka bacalah salawat 3 kali sekurang-kurangnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau banyak selawat-selawat yang lain ya. Bahkan
Alam temele Rasulullah selalu hadir dalam diri kita. Baca salawat mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wan nuril azhar, ya, wasirillahil akbar. Itu. Jadi yang terbaca selawat niki ya apa saya ingat marah Rasulullah doang ingat tuh, ingat luluan, ingat batur, ingat, ya. Jadi selalu kita mengingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah pada waktunya nanti kita akan bertemu bertemu dengan baginda Rasul, baik dalam mimpi maupun kita dinasibkan ke rumahnya sana di Madinah, kita mengucapkan salam. Jadi bertemu dengan Rasul itu Bapak Ibu banyak caranya, ya. Nah, ada yang bertemu langsung, bertemu langsung, karena hakikatnya Nabi itu tidak pernah wafat, Bapak Ibu, ya. Tidak pernah wafat. Jangankan Nabi, ya, orang soleh, solehah saja itu kata Allah dia tidak mati. Makanya baca Al-Baqarah yang mengatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang yang soleh itu mati, meninggal dunia, tidak, kata Allah. Orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati terus taat kepada Allah, orang yang mati dalam ketaatan kepada Allah itu tidak mati, kata Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kau katakan orang yang wafat, meninggal dunia, terbunuh di medan perang, orang yang meninggal memperjuangkan agama itu mati, kata Allah. Tidak, bal ahya, bahkan mereka tetap hidup. Mereka pindah alam saja, mereka hanya pindah tempat saja, tapi dia tetap hidup, ya. Bal ahya walakin la tash'urun. Apalagi Rasulullah. Makanya kita kalau mengucap salawat dalam salat itu kan assalamu alayka, orang tentu berhadapan nih, assalamu alayka, selamat atasmu wahai Rasul, bukan atasnya, atasmu. Berarti mu itu kan kamu, engkau di hadapan kita. Kalau untuk julun makam Nabi ini kan assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Nabi itu selalu hidup. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah umatku berselawat kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku, aku jawab kemudian salawat mereka, salam mereka. Ini Nabi tidak pernah hidup. Coba setiap detik ini selalu ada orang selawat di dunia ini. Apalagi itu lihat Madinah kan, sudah putus selawat nih gila. Makanya kalau orang yang tidak pernah putus selawatnya pasti disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus, ya. Hati kita selalu ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu cara kita mengingat baginda Rasul adalah dengan membaca surah Muhammad ini. Disinilah Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang kafir yang tidak mau mengikuti Nabi, bagaimana orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi atau beriman kepada Nabi, itu ya. Kemudian Allah jelaskan balasan-balasannya, surga bagi yang ikut Nabi, neraka bagi yang tidak ikut Nabi. Itulah ayat yang kita baca tadi, kandungannya secara umum. Baik, kita baca dari ayat 1. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, ya. Mereka yang kafir, mereka yang tidak mau percaya kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasaddu an sabilillah,
mereka menghalang-halangi, mereka mencegah orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Mereka menghalang-halangi orang yang mau taat. Nah, ini adalla a'malahum. Orang yang semacam itu, yaitu orang kafir yang selalu menghalangi orang berbuat baik, itu adalla a'malahum. Ya. Allah menyesatkan ataupun menjadikan Allah yang akan menghalangi, Allah yang akan melawankan, Allah yang akan menyesatkan amal ataupun perbuatan-perbuatan mereka itu. Nah, jadi ketika orang-orang kafir memusuhi Nabi, memusuhi Islam, musuhnya bukan Nabi, bukan umat Islam, tetapi musuhnya adalah Allah. Jadi Allah yang akan melawan, Allah yang akan bertindak. Makanya nyata kita saksikan apa ya, di Palestina itu kan sudah bertahun-tahun perang ini terjadi. Lagu di ini buik pasukan-pasukan Hamas kan, ini buik. Nah, itu bentuk bahwa Allah itu Allah bertindak apa ya? Nah, segala kekuatan. Dan pada saatnya Palestina akan menang. Dan kalau sudah menang, sudah merdeka, itu tandanya ya kiamat sudah dekat. Karena tidaklah terjadi kiamat itu kalau belum aman kembali dunia ini. Aman dulu, aman, nanti dipimpin oleh Imam Mahdi ya. Nah, jadi aman, Dajjal dikalahkan ya. Jadi itu akan terjadi. Nah, ya. Jadi yang jelas kebenaran itu pasti menang, walaupun kita lihat saat-saat ini yang masih berkecamuk ya. Nah, tapi pada saatnya Allah pasti akan memenangkan yang hak itu. Kita hanya wajib saling bantu untuk kebaikan itu. Tolong. Maka nanti di ayat 7 itu Allah katakan, wahai orang beriman, ya allazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika engkau mau menolong agama Allah, mau menolong Allah, in tansurullah, kalau engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Jadi Allah itu tergantung kita berpihak kepada yang mana. Kalau kita berpihak kepada Allah, ya Allah tolong kita. Tapi kalau kita berpihak kepada musuh Allah, Allah yang akan menjadi lawan kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, inilah maksud ayat 1 ini. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Ya. Orang-orang kafir yang menghalang-halangi dari jalan Allah, adalla a'malahum, maka Allah menghilangkan ya pahala, menghapus pahala amal-amal mereka itu. Ini tidak ada artinya sebanyak apapun orang beramal, berbuat, tapi kalau tidak beriman, apalagi sampai menghalang-halangi kebaikan, maka semuanya itu dihapus, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala amal mereka. Maksudnya dinarak kenana, narak angkat sewah-wah dan andinarak dengan muslim nyumbang 1 triliun untuk masjid ini umpamanya, dibandingkan dengan orang Islam yang nyumbang hanya 1 sak semen, maka yang 1 triliun itu tidak ada artinya di mata Allah. Kenapa? Tidak beriman. Tapi yang 1 sak itu sangat berharga di sisi Allah. Itulah pentingnya
segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman. Kalau tidak beriman, sebanyak apapun kita melakukan amal tidak ada artinya. Adalla a'malahum. Usaha-usaha mereka itu akan dihapus oleh Allah, tidak ada maknanya apa-apa. Itu kalau orang kafir. Tapi lihat bagaimana kalau orang beriman, Bapak Ibu. Walladzina amanu. Insyaallah ini kita semua, ini kita ya. Adapun orang-orang yang beriman, yasadu, percaya, jawab Nabi. Wa amilus solihat, dan amal-amal solehnya. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, dan mereka percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa huwal haqqu mir rabbihim, bahwa Quran ini datang dari Allah, dari Tuhan mereka. Apa balasannya? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Masya Allah. Ya, jadi beriman, beramal soleh, percaya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi. Ini tiga komponen yang harus kita miliki. Kita harus punya iman, kita harus rajin beramal soleh, dan kita harus percaya kepada Al-Quran ini, bahwa Quran datang dari Allah. Apa balasannya? Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah menghapus, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, ya. Allah menghapus, mengampuni dosa-dosa kita. Ngumbi-ngumbi kebalik dosa itu dalam tah pada yang iman, kanca amal soleh, kanca percaya jok Nabi Muhammad tapus ya Allah Ta'ala. Ingat nih, 3 modal utama yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga cintai Nabi, ya. Percaya jok Nabi, percaya jok kitab Al-Quran ini. Maka kalau orang yang taat kepada Injil, kan, kemudian dia hidup sampai dengan diutusnya Nabi, tapi tidak percaya kepada Nabi, hanya percaya kepada Injil, hanya percaya kepada Isa, maka itu disebut dengan kafir kitabi. Kafir kitabi niki hanya percaya kepada satu kitab tapi tidak percaya kepada Al-Quran, maka itu jahanam juga, ya, kafir kitabi. Hafal doh niki soal bayinah niki, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Jadi orang-orang yang ahlul kitab itu maksudnya orang yang hidup di zaman Isa, ya. Kemudian dia amalkan Injil, taat, ya. Taat kepada Injil. Datang Nabi, datang Al-Quran, tidak ada percaya, dia hanya tetap bersikukuh ataupun hanya percaya kepada Injil saja. Nah, itu disebut dengan kafir kitabi. Jadi apapun yang terjadi kalau sudah datang Quran ini, udah tidak boleh lagi diamalkan yang sudah-sudah itu. Yang boleh Al-Quran, ya. Di Al-Quran ini datang paling akhir, diberikan kepada Nabi akhir zaman, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hanya percaya kepada kitab sebelumnya, tidak percaya kepada Al-Quran ini, disebutlah dia kafir kitabi atau ahlul kitab namanya, ya. Itu masuk neraka juga. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha, ya, ulaika hum syarrul bariyah.
Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini harus kita miliki, harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Iman, amal soleh, dan percaya kepada Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balasannya apa? Kaffara anhum sayyiatihim. Allah menghapus dosa-dosa kita. Wa aslaha balahum. Dan Allah memperbaiki keadaan kita. Allah memperbaiki ya urusan-urusan kita. Jadi sebetulnya kita cukup taat saja, taat. Tidak susah-susah kita ngangkat tangan memohon yang panjang-panjang doa kita. Ya. Asalkan kita sudah miliki 3 hal ini: iman, yakin, sadu, percaya kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya rukun iman secara ijmali itu akan 2 Pak. Kira rukun iman secara ijmali 2. Ya. Rukun iman si 2 niki. Rukun iman si 2 niki. Amantu billahi wa bima qala Allah. Yang kedua, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Lagu 2 niki wah mencakup 6 rukun iman niki Pak. Ya. Nabi kenan amantu billah wa bima qala Allah, percaya kepada Allah dan firman-firman-Nya. Apa kenan amantu bir rasul bima qala rasul, percaya jok Nabi kanca hadis-hadis Nabi. Jadi rukun iman secara ijmali itu 2, secara global maksudnya ya, secara umum 2. Percaya jok Allah kanca manik-manikna, percaya jok Nabi kanca sabda-sabdanya, ucapannya. Tuh. Lamtah percaya jok Allah kanca kitab nih, percaya jok Nabi kanca manik-manik Nabi, maka itulah disebut orang-orang yang beriman ya, mukminun haqqan. Jadi amanu, iman itu disertai dengan amal soleh, ya, berbuat yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, percaya kepada Al-Qur'an. Bahwa datangnya Quran itu dari Allah, bukan karangan Nabi. Jadi Quran ini bukan tulisan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, bukan. Bukan Nabi menulis, bukan. Jadi ini dari Allah, kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini datang dari ayat mana? Wa huwal haqqu mir rabbihim, bahwa Quran ini datang dari Allah, bukan karangan Nabi, bukan disusun oleh Nabi, bukan, tapi datang dari Allah Subhanahu wa taala. Enggaklah untuk mele selalu mendengar Allah bicara, baca Quran. Nggih, baca Quran. Untuk mele dialog, berkomunikasi dengan Allah. Salat ini kita sedang komunikasi dengan Allah, sedang ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin ngobrol sama Allah, banyak-banyak salat. Kalau kita ingin mendengar Allah bicara, baca Quran. Makanya diberi ganti pahala dengan baca Quran di dalam sembahyang Bapak Ibu. Ya, entah bedang hafalan iki ya mone-mone nganjang sembahyang. Bayang mesa nih, agak untuk berjamaah aja kerumunan itu si jamaah ini. Baru terkena Allahu Akbar Yasin. Bakal tengol nih nganjang nih. Tapi kalau tak sendiri sila ya tes sendiri mantindu niki kan apa mau ampunan Allah bersuras nih kan. Saya baca Yasin kekelam muntindu kelema-lema wah maghfuran, Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, mungkin dek salat witir tuh mungkin serakaat lagu Yasin kadung teh kan. Buka enggak apa-apa, buka Quran beli itu kan ada Quran lansia itu kan. Buka dek dulu ya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mutaqal tentang sembahyang niki.
Kanggo lamun sembahyang sunat niki timak tersehat kanggo tetokol. Lagu pahalanya setengah leman dengan nganjang. Itu jadi pokoknya mau amalan mau sekali seumur hidup teh. Wah tekadu Yasin. Sembahyang bila perlu Al-Kahfi. Dan tetap istiqomah baca Al-Kahfi nggih. Amin. Jadi ekspresi ataupun bukti daripada keimanan kita itu adalah amal soleh. Kita buktikan dalam amal soleh, amal perbuatan kita. Kalau kita sudah seperti itu Pak Ibu, walaupun kemampuan kita kan beragam, arak sak mampu, bilang kelem, arak sak mampu, bilang saat. Mungkin itu ya sekali seminggu, sekali sebulan, ya, atau sekali seumur hidup. Wah, coba ya, wah tuh mau amalan, ya. Nah itu dalam hal-hal yang sunnah Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang wajib ya tiap waktu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi kalau salat anjuran, salat sunnah itu mana-mana entah wah sekali, 2 kali, 3 kali, gitu ya. Syukur kalau bisa setiap malam bisa tahajud, gitu ya. Masya Allah. Apalagi pelunggu-pelunggu yang sudah pensiun nih kan, tidak diikat oleh tugas dinas kan, bisa mengatur diri. Ini sama masih aktif nih ya, baru telatan loh tabusan gitu kan. Nah, jadi kalau bisa, kalau kita sudah purna tugas itu perbanyaklah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau bisa walaupun masih aktif itu lebih berkah lagi usaha ataupun pekerjaannya kayak semakin sibuk tapi semakin dia juga meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah semuanya akan diberkahi, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting yang sampaikan adalah hati kita ini harus selalu munajat kepada Allah Bapak Ibu. Timak jengken nyapu lalu atin ta Allah taala ingatna, nggih. Jengken di atas motor Allah taala nengangan, ya. Nah, itu munajat hati ini tidak diikat oleh tempat dan waktu. Ndik perari di masjid untuk ingat Allah, lagi di atas mobil motor ingat Allah. Ya terjadi apa-apa di jalan itu sebut Allah, innalillah, ingat sesuatu yang menakjubkan, masya Allah, subhanallah. Ya kan, lalu jalan-jalan ini kita ingat jalan yang menurun, yang menanjak itu kan kita ada bacaan-bacaannya ya, termasuk naik kendaraan itu. Artinya apa? Bahwa setiap saat itu kita tidak boleh lupa kepada Allah, gitu. Di atas mobil, dimanapun kita selalu ingat Allah. Jadi orang yang hatinya tidak pernah putus daripada koneksinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah dia min auliyaillah, wali-walinya Allah. Wali itu ya, waliullah itu tidak pernah putus hatinya, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bisa seperti itu, kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Allah ampuni kesalahan kita, Allah akan urus urusan kita. Jadi serah, hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita Pak Ibu. Kita hanya wajib berikhtiar, berusaha. Pada waktunya Allah akan bantu kita menyelesaikan urusan-urusan itu. Tetap wajib berusaha Bapak Ibu ya. Nah, tapi nanti Allah yang akan selesaikan dia urusan kita itu. Kuncinya apa? Amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Nah, setia kepada Nabi Bapak Ibu. Zalika bi annal ladzina kafaru taba'ul batila wa annal ladzina amanu taba'ul haqqa bir rabbihim. Nah, ini bedanya
orang kafir dengan kita orang beriman. Apa ya? Bedanya orang kafir orang beriman itu apa? Bi annal ladzina kafaru taba'ul batil. Orang kafir itu mengikuti yang batil, yang salah. Wa annal ladzina amanu taba'ul haqqo min rabbihim. Sedangkan orang beriman itu ikut yang benar dari Tuhan mereka. Ikuti yang benar yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, dua hal ini selalu berjalan berbarengan Bapak Ibu. Tinggal kita memilih yang mana, baik atau salah, jalan Allah atau jalan setan, kan begitu. Nah, jadi kalau orang kafir ini yang dia ikuti jalan setan itu. Kalau orang beriman jalan Allah itu. Karena kalau setan itu kan ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Setan itu selalu menyuruhmu berbuat keji dan mungkar. Sedangkan Allah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah tuh nyuruh kamu berbuat adil, berbuat baik saja. Kalau setan yang jelek saja, Allah yang baik. Jadi disinilah hakikatnya kita selalu perang menghadapi iblis itu, setan itu. Nah kalau orang kafir taba'ul batil, yang dia ikuti apa? Yang batil, ajakan setan yang dia ikuti. Sedangkan orang beriman itu yang dia ikuti adalah at-taba'ul haqqu min rabbihim, haqqo min rabbihim, mengikuti yang benar dari Tuhan mereka. Itu Al-Qur'an kita menjadi peta kehidupan kita ataupun globe ya, petunjuk arah kita. Apa istilah makin di map ya, map ya, Google Map kita ya. Jadi Quran inilah sebagai map kita ya, petunjuk arah kita. Makanya Nabi sahabat dulu ketika bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, sekarang engkau masih hidup, kami tidak punya masalah apa-apa. Maksudnya bingung, langsung tanya engkau wahai Muhammad, selesai urusan. Tapi nanti umatmu yang lahir setelah kita ini, yang tidak ketemu dengan engkau ya Rasulullah, bagaimana caranya ya? Maka Nabi katakan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan kepada umatku itu dua perkara, dua pusaka. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Selama ia berpegang teguh kepada dua peninggalanku ini, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi Nabi meninggal wafat itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, tapi dia wariskan dua pusaka ini. Kalau kita pegang teguh dua pusaka ini, tidak akan sesat selama-lamanya. Tidak akan ada yang bisa menggelincirkan kita ya, yaitu kitaballahi wa sunnati, kitab Allah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Kehidupkanlah sunnah Nabi semampu dan sebisa kita. Hidupkan sunnah Nabi, hidupkan Nabi itu di rumah kita, hidupkan Nabi di masjid kita, hidupkan Nabi di sawah kita, hidupkan Nabi di pasar, hidupkan Nabi di manapun kita berada. Jangan pernah matikan Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan Rasulullah itu. Artinya masih ngonek niki, sapu tegel teh, ingat sabda Nabi, an-nazafatu minal iman. Nyapu itu tersuruh si Nabi ya. Temusuhin si batur, terawasin si batur, as-sabru minal iman. Ingat sabda Nabi, sabar, sabar itu iman. Terus pokoknya pergerakan hidup tuh leman balik jauh masjid, jauh sekolahan, jauh umbe selalu ya, kita berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang waktu duha ngumbe Nabi, datang zuhur ngumbe Nabi gitu. Pokoknya 24 jam hidup niki selalu kita mencontoh bagaimana Nabi menyikapi pergeseran waktu. Leman ures sampai tinduk malik, sampai ures malik, tinduk, ures tinduk semuanya. Niki kita selalu ya mencontoh baginda Rasul ya. Jadi
orang kafir itu mengikuti yang batil, orang beriman itu mengikuti yang benar dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum. Ya, demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kepada manusia. Ya. Jadi dan semuanya itu Allah yang takdirkan, mau baik mau buruk Allah yang takdirkan. Maka bersyukurlah kita ditakdirkan menjadi orang baik. Jangan kemudian bilang, ya lengin dah Allah yang datang, ini bagus Allah yang datang. Aneh ya? Jadi itu maksudnya ya memang benar itu datang dari Allah, yang salah juga datang dari Allah, yang jelek dari Allah, surga dari Allah, neraka dari Allah. Nah kita disuruh memilih. Manusia kurang lebih seperti ini. Ini loh surga, ini loh neraka. Beda pilih. Ya, nah Aceh, ini kepeng, ini kotoran. Beda pilih. Kepeng sepilih itu kan. Nah, jadi kita disuruh milih sekarang di dunia ini Pak Ibu. Mau ke surga atau ke neraka? Itu umur beda pilih surga atau neraka? Surga. Nah itu yang tahu ngejar surga no makin nih sampai piro umur dah makin baluk puluh mungkin nih baluk puluh tahun kejar surga no terus sampai kepelot mati ya. Ini tu pendak paling Arab tetur melet kan. Kita tetur melet malah tu meletang berayan tu kan ti mak hujan lalu tu peta ya. Si melet tu kan sampai tu mau menun tu melet surga ni kan kelema enteh kelem enteh ya jalur minggu mah jalur nabi mah gitu ya. Karena kita betul-betul menginginkan kebaikan itu ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah lah mengilhami kebaikan dan keburukan. Tinggal kita memilih sekarang. Maka bersyukurlah kepada Allah. Itu ini tebang teregan, tebang terpacu, tebang terangan, tetu melet ikuti kebaikan itu. Memang datang dari Allah semua itu. Buruk, baik dari Allah datangnya. Takdir baik, takdir buruk datang dari Allah. Nah Allah yang berhak menentukan siapa yang mengisi neraka itu. Allah juga yang berhak menentukan saya isi surga no. Maka bersyukur tipe Allah Ta'ala itu takdiran demen melet jok surga ya. Saya nggak arah dengan takdiran entah melet jok neraka. Itu arah dengan takdiran yang pun pihak surga di neraka sampai yang tisi doang niki dua-dua surga yang tisi neraka yang tisi. Nak mau tentuan sekali saya isi neraka, saya isi surga. Maka kita terus apa ibu berdoa, ya Allah takdirkanlah kita ini ya yang terbaik. Masih hafal doa niki? Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini biqada'ika wa barik li fima qaddara li. Hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajjalta birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah aku serahkan jiwaku, hartaku, agamaku kepadamu. Bismillah ala nafsi wa mali wa dini. Dengan nama Allah ya. Atas jiwaku, hartaku dan agamaku. Allahumma raddini biqada'ika. Ya Allah jadikan aku ridho menerima semua takdirmu kepadaku. Ya kan kita ini harus ridho menerima apapun takdir itu asalkan baik tujuannya. Tapi yang sakit Allah Ta'ala mudahan tak tahu sabar ampok jadi pahala sakit niki. Tapi yang tak harta mudahan tak tahu syukur ampok jadi pahala harta niki. Jadi ngumbintan sakit jadi pahala, sehat jadi pahala. Miskin terjadi pahala, sugih terjadi pahala. Yo inti niki
Allahumma raddini biqadaika wa barik li bima qaddara li. Nah, iki pengajian anak niki Ibu ya. Nah, jadi sudah serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang ngurus kita. Nah, jadi begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia bahwa ada yang memilih jalan batil, ada yang memilih jalan Allah. Ada yang memilih jalan setan, ada yang memilih jalan Allah. Mudah-mudahan kita ini ditakdirkan sampai wafat selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya juluk niki mak telanjutan ya. Sebenarnya semakin menarik niki ayat niki. Nah, yang ingin ajak pelungguh ni lompat ke ayat 7 dulu ni. Nah, waktu loncat ayat 7. Nah, niki supaya kita selalu tepat ya menentukan pilihan kita, berpihak kepada siapa, berpihak kemana kita di sepanjang hayat kita di dunia ini Pak Ibu ya. Di Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semacam sebab akibat gitu ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah ya. In tansurullah. Jadi di sini ada kalimat in Bapak Ibu. Jika gitu ya. Jawabannya apa? Maka. Jika, maka gitu ya. Nah, berarti kita harus lakukan dulu jika ini baru kita mendapatkan maka gitu ya. Nah, jadi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman. Ya. In tansurullah, jika engkau menolong Allah. Apa Allah perlu ditolong? Allah kan maha kuasa, kenapa perlu ditolong? Maksudnya adalah tolonglah kita sebarkan agama Allah, tolonglah kita ajarkan agama Allah ini ya. In tansurullah, jika engkau menolong dakwah Allah, jika engkau menolong ajakan kepada Allah ya. Nah. Yang surkum, jadi Allah akan jawab, Allah akan tolong kita. Jadi kalau kita mau tolong, kita ditolong oleh Allah. Jadi kalau tidak mau menolong, tidak akan ditolong. Itu maksudnya sebab akibat tadi. Sebab kita menolong, maka Allah tolong kita. Bahkan di hadis qudsi dikatakan wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi ya. Allah akan menolong seorang hamba itu jika hamba itu menolong saudaranya seiman. Jadi dalam hal ini Pak Ibu namunara batur tesa muslim berjualan iya untuk belanja daripada yang lainnya tolong gitu kan. Amunara selama ada yang muslim. Nah, itulah salah satu cara kita mengamalkan ya hadis ini. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba itu selama hamba itu saling tolong dengan sesama hambanya, dengan sesamanya ya. Jadi di sini Allah katakan in tansurullah, jika engkau ikut dalam gerbong dakwah agama Allah, maka Allah akan menolong. Tidak hanya itu, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan pendirianmu. Nah, kan Rubin waktu baca doa besok naik Pak Ibu nggih. Ya biasa orang melewati jembatan Sirat itu ada yang baru 2 langkah jatuh ke neraka. Ada yang baru 1000 langkah jatuh ke neraka. Ada yang tinggal 1 langkah menuju pintu surga itu jatuh ke neraka. Nah, kalau kita rajin menolong agama Allah, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan tetapkan, Allah akan kokohkan pendirian kita. Tidak mudah jatuh, tidak mudah goyah. Kemudian wa yusabbit aqdamakum. Jadi intinya adalah di sini amal kita dengan
pemikiran kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, kita alamatkan untuk menolong agama Allah. Jadi itulah sikap yang kita pilih ya. Jangan kemudian mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan harta untuk menolong kebatilan. Ya, kembali kepada kisah dibakarnya Nabi Ibrahim. Pada saat itu riwayat mengatakan burung pipit mendukung Ibrahim, cicak mendukung Namrud, Fir'aun gitu ya. Padahal dukungan daripada burung pipit ini hanya membawa air dengan paruhnya yang kecil di ujung bibir ini kita tolo air mu ya sempruang le api si ngenu beli ini. Apa ada manfaatnya? Apa ada manfaatnya? Diolok dia sama yang lainnya. Burung pipit api si ngeni beli nah. Maksida jauh air sekecot ngombe dan bau pedak api itu ya terkelelean isi lain ya. Sia-sia wahai pipit dadanya itu. Apa jawab pipit apa ya? Iya, saya tahu usaha saya, pertolongan saya tidak akan manfaat apa-apa. Tahu ku ini nerak kenana air sak sekedi ini, tapi besok kalau saya ditanya oleh Allah, saya bisa menjawab saya dulu mendukung kekasihmu Ibrahim. Walaupun dukungan saya tidak seberapa, tapi saya yakin sekecil apapun dukungan itu engkau akan catat sebagai pahala. Itu jawab pipit. Begitu juga ini yang dukung Namrud, yang dukung Fir'aun itu cicak. Cicak itu tiupnya apinya sayang tiup ya. Apakah napas cicak yang kecil itu bisa semakin memperbesar api? Kan tidak, sia-sia juga. Api sudah belit. Ya, dia perlu tertiup. Tetapi dia juga mendukung kejahatan. Makanya saya mati cicak mau pahala Pak Ibu. Mau pahala. Nah, cara lain itu mulai pondok niki. Amun jeluhat perak niki. Iya tugas saya mau mati cicak jempol gitu. Mau mau nilai gitu dari guru-guru gitu, ustaz-ustaz kita ya. Jadi mau pahala mati cicak ni karena dulu dia mendukung Namrud itu. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya, di dunia ini kita tentukan pilihan mendukung yang mana, mendukung yang benar atau mendukung yang salah. Jangan seperti cicak itu, dia keluarkan kemampuan yang dia punya untuk mendukung kebatilan. Tapi jadilah seperti pipit tadi, walaupun tak seberapa kita bisa membantu, tetapi itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita. Jadi di sini ini jika kita ikut menolong maka Allah menolong. Itu maksudnya yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ayat ini bisa membuat kita semakin giroh dan semangat untuk memperjuangkan kehidupan kita yang baik, hayatan thayyibah, dan akhir hidup yang baik nanti, husnul khatimah. Jadi dua si endang tu, hidup tu pun bagus baik, mati tu pun bagus. Bahasan kitabnya, bahasan Qurannya hayatan thayyibah, sisa hidup yang baik dan akhir hidup yang baik. Itu kan hayatan thayyibah dan husnul khatimah. Jadi dua ni anggota mau baik sertifikat kedua ni baik-baik ya. Piagam kedua ni terutama sisa ni, sisa hidup tu kadang sejelo, dua jelo, setahun, 2 tahun ni hayatan thayyibah, hidup sak bagus, lempem ya. Kemudian akhir hidup yang baik atau husnul khatimah ya. Insyaallah sudah banyak contoh Bapak Ibu yang kita lihat sendiri ya, termasuk jamaah kita Umi Hajah Husainiyah ya, mau meninggal dalam keadaan yang luar biasa Pak Ibu. Sampai akhir hayatnya kita katakan dia masih melangkahkan kaki ke rumah Allah ini. Jadi semakin sering kita melangkahkan kaki ke rumah Allah ini,
itu jaminannya luar biasa. Kita pasti diberikan hadiah yang luar biasa ya di akhir hayat kita. Jadi hayatan thayyibah wa husnul khatimah. Nggih, mudah-mudahan Bapak Ibu. Dan untuk mendapatkan itu Allah juga sudah berikan kita caranya. Man amila sholihan min zakarin au unsa, ya, saya nina atau mamu, ya, sak beriman niki gawe kebagusan, maka diberikan apa? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka dia akan diberikan hidup yang baik. Cara mendapatkan hidup yang baik itu adalah iman dan beramal soleh, sehingga akhir hayat kita pun nanti menjadi baik atau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kalimah yang paling pas untuk menutup majelis adalah wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Kita harus sadari bahwa Allah Ta'ala doang paling mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah, keliru dan khilaf, itulah keterbatasan yang kami mohon ampun. Dan kita terus belajar hingga akhir hayat kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama atau hablum minan nas. Itu harus baik terhadap manusia, kita baik terhadap Allah, kita baik. Mudah-mudahan dengan demikianlah Allah terima kehadiran kita nanti dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل الجنة العلماء العاملين المحفوظين الداخلين الجنة بغير حساب. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله.
أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وأكرمنا وإياهم بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أمورنا آخره، وخير أعمالنا خواتمه، وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك العلا من الجنة، ونسألك العلا من الجنة، ونسألك العلا من الجنة الفردوس نزلا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عاشر بجاه البشير النذير سهل علينا كل عاسر بجاه البشير النذير سهل علينا كل عاسر بجاه البشير النذير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين يا رب البيت نسألك بحق أهل البيت أن تيسر لنا خير بيت حتى لا نقول يا ليت يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا فتاح يا رزاق الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الذي جعل اليوم معافية وجاء بالشمس من مطلعها اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وباعد عنا شره اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا ونور قلوبنا بنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة وألبسنا لباس التقوى والاستقامة واختم لنا أمورنا بحسن الخاتمة واختم لنا عمرنا 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 بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين بسم الله على أنفسنا وأموالنا وأولادنا اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا فيما قدر لنا حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت برحمتك يا أرحم الراحمين يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج علينا فرجا عاجلا بسركم فيكون برحمتك يا أرحم الراحمين وبشفاعة رسول الله الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر النبي وبسر الفاتحة بسم الله آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله ربنا